Oke, selamat sore Sobat Dios semuanya dan Shalom. Kembali lagi nih di Dios Radio. Dan setiap hari Rabu dan biasanya juga dalam program OOTD Obrolan of the Day. Dan kali ini Sobat Dios bersama dengan Agnes, biasanya dengan Isyut. Jadi sekali ya dengan Agnes. Dan OOTD pada hari ini nih Sobat Dios, hari Rabu 24 Januari 2024, kita kedatangan narasumber yang keren banget menurut Agnes juga. Dan pastinya akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga bagi Sobat Dios semuanya yang rindu punya usaha, punya bisnis. Nah, sebelum nanti dimulai, Agnes buka line untuk WhatsApp-nya bagi Sobat Dios yang ingin bertanya, yang pengen telepon interaktif juga bisa. Nanti tinggal WhatsApp aja ke nomor 0813 8722 7274. Aneh ngulangin 0813 8722 7274. Tapi sebelumnya nih Sobat Dios, bagi Sobat Dios yang belum follow setiap platform media sosial dari Dios Radio, yuk di follow. Ada Instagram, Facebook dengan nama Dios Radio Voy, terus ada TikTok juga Dios Radio, terus ada Spotify Voice of Inspiration by Dios Radio, dan yang terakhir ada YouTube Dios Radio. Dan kali ini juga di program OOTD sore hari ini, nanti kalau misalnya Sobat Dios merasa terberkati nih dengan acara OOTD pada hari ini, Sobat Dios bisa saksiin lagi di YouTube-nya Dios Radio. Oke, nggak lama-lama lagi nih, Agnes akan segera menyapa dulu untuk kedua tamu yang istimewa pada sore hari ini. Suara Agnes agak-agak bindeng, nggak apa-apa ya Sobat Dios ya, agak-agak seksi sedikit. Oke, kita sapa dulu. Selamat sore Pak Bos. Selamat sore. Selamat sore pemirsa. Sobat Dios. Sobat Dios. Selamat juga buat Ibu Desi. Ya, selamat sore. Salam sehat semuanya. Ya, jadi nanti untuk Pak Bos sama Bu Desi nanti ngomongnya agak dekat ke mic ya, biar okay. Sobat Diosnya dengar tarik aja. Siap. Jadi nanti Sobat Diosnya bisa mendengar dengan dengan jelas, dan pastinya biasanya kalau di radio kan suara kita yang kedengar. Jadi suaranya dibagus-bagusin nggak apa-apa Pak. Siap. Nanti sambil nyanyi. Sambil nyanyi ya, biar seru. Oke Sobat Dios, pada topiknya nih yang diambil pada hari ini adalah perjalanan bisnis bersama Tuhan. Wih, keren banget. Ini pasti banyak banget Sobat Dios yang ingin belajar, atau di awal tahun nih pasti kan banyak goals yang ingin dicapai sepanjang tahun ini. Nah, salah satunya mungkin pengen mulai bisnis nih, atau pengen melakukan sesuatu yang baru. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan berbagi ilmu nih dari Pak Boas dan Ibu Desi juga. Kalau gitu Agnes kasih waktu dan kesempatannya, silakan kepada Pak Boas dan Bu Desi. Ya, mungkin yang pertama dari saya, jadi berkaca dari pengalaman kami, jadi kami membangun bisnis itu dari nol. Jadi dulunya kami bekerja di satu perusahaan. Waktu itu saya sebagai purchasing manager, dan dari sana saya banyak mengenal yang namanya supplier yang mensuplai barang-barang industri. Lalu lama kelamaan saya udah mulai terpikir untuk bagaimana kalau saya memulai bisnis dan saya menjadi supplier juga untuk industri. Ya, waktu itu fokus. Karena saya bekerja di perusahaan tekstil, maka saya memulai usaha untuk menyuplai perusahaan-perusahaan tekstil untuk spare part atau barang yang susah dicari di pasaran. Waktu itu saya punya kelebihan skill untuk saya mencari barang bahkan sampai ke luar negeri, dan akhirnya saya ngubungi sales gitu, teman-teman gitu. Kalau misalkan Anda ke satu pabrik, lalu perusahaan tersebut membutuhkan barang dan di perusahaan Anda tidak ada, dan memang barang itu langka di Indonesia, susah dicari, informasikan ke saya, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Waktu itu status saya masih karyawan. Dan dari sana, dari sedikit demi sedikit jalan, meskipun kami tidak punya badan usaha, tetapi kami tetap terus melangkah. Dan akhirnya lama-kelamaan saya terpikir bahwa bisnis ini tidak bisa begini terus, saya harus punya badan usaha. Lalu saya akhirnya membentuk satu PT
Dan itu dimulai dengan modal yang kecil. Saya dan istri saya berdua tertulis di akte pendirian perusahaan dengan modal yang minim. Dan banyak hal yang kami laluin, tetapi ketika saya merintis bisnis, itu dimulai dari apa yang kira-kira menjadi kelebihan yang kita miliki dari Tuhan. Mungkin berdasarkan skill, pendidikan, atau suatu keadaan yang mendukung di sekitar saudara, itu bisa menjadi modal. Karena kita harus punya visi ke depan. Misalkan Anda memulai bisnis, Anda harus tahu akan perusahaan atau usaha yang Anda akan kerjakan, ini kelebihannya apa di depan gitu. Dan itu yang bisa menentukan strategi dan lain sebagainya. Mungkin begitu aja dulu dari saya, silahkan. Oke, kalau dari saya itu sebenarnya kalau mau bicara mengenai perjalanan bisnis itu sangat banyak ya, sangat luas gitu. Karena sejujurnya kalau saya sendiri gitu, dulu kami itu ya bisa dibilang anugerah lah gitu. Karena kalau dilihat dari yang tadi seperti Pak Boas katakan gitu, untuk pendirian perusahaan kalau dulu itu masih bisa gitu suami istri dan sangat minim. Bahkan kami itu dikasih, ya itu semua dari Tuhan ya gitu, diberikan kemudahan. Kami itu bisa diberikan jalan oleh oleh notarisnya itu. Katanya kalau nggak punya uang ya dimulai aja dari yang ada. Jadi uang itu ini sedikit buka-bukaan ya gitu, biar jadi berkat gitu ya. Jadi uang itu minim, disetor dulu ke rekening atas nama Pak Boas gitu. Jadi biar ada kelihatan arusnya Pak Boas itu transfer, lalu terus dikeluarin masuk ke rekening saya, terus nanti saya transfer gitu. Nah, jadi kami itu berangkat dari modal itu ya minim banget gitu. Terus yang tadi Pak Boas bilang gitu, bahwa dia itu berbekal gitu dari kemampuan dia mencari barang, lalu juga kenal sama teman-teman sales. Tapi maksudnya di sini tuh yang Pak Boas jual itu, jangan salah ngerti ya, jangan salah nangkep, itu bukan disuplai ke perusahaan dia bekerja loh gitu, tapi dia itu seperti root gitu, ngambil remah-remah gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sales gitu nggak punya barang tersebut, nah Pak Boas itu yang cariin gitu. Jadi nyuplainya memang ke perusahaan lain gitu. Jadi jangan salah sangka nanti dikiranya oh Pak Boas itu ganjel gitu. Enggak ada kayak gitu. Jadi itu kira-kira. Lalu kami juga memulai gitu ya dengan 2 orang yang tertera di akte pendirian, 2 orang, karyawannya pun juga cuma 2 orang gitu. Memang lucu gitu, ngeri-ngeri sedap. Tapi memang di situ awal-awal itu kami memang kalau ditanya terus permodalannya dari mana ya, jadi kami itu bekerja, lalu terus kami itu jadi salah satu gaji itu kami simpan gitu buat tabungan. Karena pada saat itu kami juga lagi itu mau ya kumpul-kumpul lah gitu, nabung-nabung gitu, menikah apa segala macam. Jadi memang hampir bersamaan gitu. Nah jadi kami itu memang ngirit banget lah gitu, berhemat gitu. Jadi gaji salah satu dari kami ditabung, yang satu lagi untuk ya biaya kebutuhan hidup sehari-hari gitu. Jadi makanya kenapa modal kami di awal itu sangat-sangat minim. Nah itu sih awalnya gitu, bahwa ternyata walaupun sepertinya gitu tidak ada pertolongan, tapi akhirnya kami bisa punya tuh gitu badan usaha gitu. Jadi bagi yang mau start bisnis, yang pesan kami gitu, pesan saya secara pribadi, harus dapat dulu dari Tuhan. Jadi jangan salah berpikir, misalnya gimana sih caranya pengen cepat kaya gitu. Oh mungkin saya harus jadi pengusaha. Tapi jangan salah, jadi karyawan pun juga kalau setia mengerjakan ya itu bisa jadi besar gitu. Jadi kalau dari saya gitu, yang pertama jangan berkecil hati. Lalu juga yang penting dapat dulu dari Tuhan gitu.
ini tuh gitu, saya harus bekerja ataukah saya memiliki bisnis sendiri gitu. Itu dulu ya untuk pembukaan. Kalau dari saya cukup segitu dulu pembukaannya. Oke Sobat Yos, itu tadi udah penjelasan di awal dari Pak Buas dan Bu Desi. Mungkin lebih enaknya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya Bu ya. Jadi bagi Sobat Yos, ini harus ulangin lagi, yang ingin bertanya seputar tentang bisnis, ingin mulai bisnis, usaha, atau juga bagaimana bersikap dalam bekerja, mungkin saat ini jadi karyawan, atau juga saat ini atau tahun kemarin nih lagi ngerintis usaha, taunya usahanya nggak maju gitu, apa yang harus dilakukan. Nah, apapun pertanyaannya, nanti tinggal WhatsApp aja ke nomor 0813-8722-7274. Akan saya ulangin 0813-8722-7274. Dan hari ini dalam program untuk membahas tentang topik perjalanan bisnis bersama dengan Tuhan. Nah, kalau di segmen pertama tadi udah awal dari Pak Boas dan Bu Desi, awalnya kenapa memilih usaha. Nah, tapi sebelumnya nih Sobat Dios, kita mau tahu dulu nih nama perusahaannya apa, terus bergerak di bidang apa, dan juga kenapa memilih bidang usaha itu untuk dijadikan usaha. Nah, kalau gitu kita dengar dulu penjelasannya dari Pak Boas dan Bu Desi. Silakan. Oke, saya jelaskan. Jadi kami sudah mulai berusaha untuk berbisnis itu dari hal-hal yang kecil yang kami lakukan. Kami mulai dari bisnis spare part, kami juga pernah bisnis baju, kami pernah bisnis batu bara, dan itu kami mulai dari sekitar tahun 2003, bahkan sebelum kami menikah, kami sudah mulai belajar bisnis. Dan kami pada waktu itu masing-masing sudah bekerja, dan kami juga punya posisi yang cukup tinggi di tempat kami kerja masing-masing. Lalu setahun kemudian kami menikah, dan setelah kami berusaha menjalankan bisnis terus, lalu saya pikir bahwa salah satu di antara kami harus berhenti, dan akhirnya istri saya memutuskan untuk berhenti dan dia harus standby untuk mengurusi bisnis kami, sedangkan saya masih tetap bekerja. Tapi akhirnya saya sendiri akhirnya harus resign tahun 2006. Lalu tahun 2007 kami melihat bahwa kalau bisnis kami ingin besar, maka kami harus mendirikan perusahaan yang sesungguhnya, dalam artian dulu saya punya usaha tetapi sebetulnya usahanya tidak terregistrasi di pemerintahan. Lalu tahun 2007 bulan Juni kami membuat PT, dan ketika kami punya PT, maka kami bisa mensuplai perusahaan-perusahaan besar dan bisa mengeluarkan faktur pajak. Kenapa saya lakukan itu? Karena pada saat itu saya melihat bahwa kalau saya hanya mengandalkan perusahaan-perusahaan tekstil yang ada di area Bandung, maka kelihatannya juga kurang berkembang, karena saat itu memang sudah mulai turun trennya di tekstil. Lalu saya melihat ada satu perusahaan farmasi yang cukup besar di Bandung, lalu saya pikir kayaknya saya harus mulai mengejar perusahaan farmasi, karena farmasi tetap stabil dan bahkan cenderung berkembang. Lalu kalau saya melihat bahwa perusahaan farmasi harus kita transaksinya resmi pakai faktur pajak, oleh karena itu saya mendirikan satu perusahaan itu. Nah, berjalan dengan itu memang banyak hal yang harus kami laluin ya, dan banyak istilahnya secara rohani adalah kemustahilan gitu. Saya masih ingat waktu awal-awal, di mana awal usaha kami adalah ya menunggu perusahaan yang mencari barang yang susah didapat, lalu kami baru gerak. Akhirnya kami mikir, kalau saya mau aktif untuk menawarkan barang ke perusahaan, apa yang mau ditawarkan gitu, karena kita tidak ada barang khusus. Lalu istri saya dan juga partner saya di perusahaan, dia bilang gini, kayaknya kita harus punya merek tertentu gitu. Kita harus punya kedistributoran dari satu merek, dan kalau bisa ya dari luar negeri gitu. Lalu saya mau pikir gini, dari mana ya caranya saya dapat, karena kami perusahaan juga ya kecil, dan kami hanya berdua, tidak punya pegawai, dan perusahaan itu beralamat di rumah kami campur dengan anak-anak gitu.
Dan itu yang membuat kami saya tidak pede untuk mencari keagenan, karena pasar juga kami belum punya, kami baru start. Tetapi kalau kami mau mencari distributoran, pasti akan ditanyai perusahaanmu masuk kemana aja, marketnya besar enggak, terus manpowernya berapa, modalnya berapa gitu. Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita istilahnya dalam tanda kutip diberkati Tuhan, pasti ada yang namanya kemudahan. Suatu ketika saya ke pameran, lalu saya iseng-iseng ambil brosur, dan saya ketemu dari suatu perusahaan dari Malaysia. Nah, waktu itu saya tidak terlalu paham mengenai pharmaceutical, karena saya dulunya bekerja di perusahaan tekstil, tetapi saya iseng ambil brosur, lalu saya menawarkan ke industri farmasi yang di Bandung itu, yang cukup besar itu. Dan akhirnya ada satu permintaan. Karena saya nggak tahu barang itu apa, lalu saya forward ke perusahaan Malaysia. Ternyata beli. Akhirnya saya bisa impor dari Malaysia, lalu saya jual ke dia. Lah, ketika impor itu akhirnya mereka memberikan brosur-brosur secara lengkap. Dan ternyata ada satu produk yang cukup mahal, yaitu seperti perlengkapan mesin. Dan saya mencoba menjalankan dengan agak nekat, dan tapi dengan ya istilahnya saya harus berjuang keras untuk mendapatkan order. Dan ternyata oleh anugerah Tuhan saya dapat order yang pertama itu yang nilainya cukup besar. Dan ketika saya dan itu yang membuat akhirnya perusahaan Malaysia itu kontak saya, diajak ketemu, diajak diskusi, dan akhirnya saya tahu ternyata waktu bersamaan dengan saya ada satu perusahaan dari Jakarta juga mendekati perusahaan Malaysia ini untuk meminta keagenan. Tetapi setelah mereka mempertimbangkan apakah perusahaannya Jakarta atau perusahaan kami, akhirnya perusahaan Malaysia ini memilih kami, dan akhirnya mulai dari itu kami sudah punya satu keagenan. Dan dari sana terus berkembang dan berkembang. Ya, mungkin singkatnya itu dulu dari saya. Saya kembalikan. Oke, jadi itu awalnya Sobat Dios, kenapa memilih bidang usaha, terus juga mencoba hal yang baru berarti ya Pak ya? Betul. Nah berkaitan dengan mencoba usaha yang baru nih, nah ini juga baru masuk lagi pertanyaan nih, banyak yang nanya mental nih Pak ya. Jadi mental apa yang harus dibangun nih? Ada juga yang mental, sikap, value juga yang harus dibangun nih bagi yang ingin memulai usaha, baik itu secara jasmani maupun secara rohani, khususnya untuk generasi muda. Itu yang A-nya gitu ya, pertanyaan 2 yang A untuk generasi muda. Nah yang B-nya untuk yang sudah sepertinya umurnya udah agak berlebih gitu ya, tapi udah mulai mau usaha. Ya kadang-kala kan orang, aduh umur udah segini, entar baru mulai mau segini, udah umur segini. Nah jadi intinya adalah mental apa, terus sikap apa, dan value apa yang harus dibangun baik secara jasmani maupun rohani untuk memulai usaha, baik bagi generasi muda maupun yang sudah berumur lah gitu. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu. Ya, mungkin Ibu Desi bisa. Oke. Jadi memang untuk menjadi pengusaha itu kalau kita tergantung lihatnya dari mana. Kalau kita lihat cuannya gitu, wah itu pasti, waduh gitu senang gitu. Tapi untuk mengeksekusi satu proses atau satu transaksi itu ternyata sesungguhnya perlu effort. Ini saya nggak nakut-nakutin, tapi kita belajar ya bersama-sama ya. Karena dulu kami juga, terutama saya gitu, saya itu berpikir ini kalau jadi kerja terus gitu gimana kayanya gitu, karena cepat ingin kaya akhirnya ya itu memang salah motivasi gitu. Tapi seiring berjalan waktu itu dibenahi gitu. Nah memang harus ada satu kesadaran, satu kemandirian. Saya baca ya, Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya,
Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Untuk menjadi seorang pengusaha, kita harus bisa menyemangati diri, harus ada kesadaran. Makanya dibilang untuk belajar sama semut. Semut itu sadar bahwa dia harus mandiri menyediakan makanannya supaya dia bisa bertahan hidup. Mungkin ini sepertinya kok kayaknya pakai usaha sendiri, ternyata enggak. Ternyata memang satu hal yang ditanamkan itu kita harus bisa memimpin diri sendiri. Pertama, untuk menjadi pengusaha itu kalau seperti kami gitu ya, ini kita nggak ngomong muluk-muluk dulu lah gitu. Kita harus menyemangati diri. Kenapa? Karena bisa dibilang di dalam perusahaan itu kalau kita sebagai pemilik, kita itu adalah seharusnya sudah menjadi tangguh. Kenapa? Karena kita akan punya anak buah. Kalau bosnya aja memble gitu, gimana perusahaannya bisa bertahan, bagaimana bisa menyemangati karyawannya. Jadi memang mau tidak mau harus ada kesadaran untuk dalam tanda kutip ya harus bagaimanapun caranya bertahan hidup tapi masih mengikuti nilai-nilai yang Tuhan ajarkan gitu. Jadi bukan karena oh ini saya mau bertahan hidup nih gitu, menghalalkan segala macam cara lalu terus jadi caranya ngawur gitu. Yang pertama itu gitu ya. Terus kedua gitu, memang yang kedua itu harus ada semangat untuk ada ketekunan mau melakukan segala sesuatu, mencoba yang baru, bukan hanya berpangku tangan ya. Saya bacakan dari Hakim-Hakim 18 ayat 9. Ini adalah kisah di mana setelah bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan, ternyata setelah membuang undi untuk daerah mana menjadi milik suku tertentu, itu ternyata setelah lama itu masih ada suku-suku yang tidak memiliki tanahnya. Dan mereka itu ngadu ceritanya ke Yosua karena waktu itu Yosua yang mimpin masuk ke tanah Kanaan. Saya bacakan dari Hakim-Hakim 18 ayat 9. Jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam, janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Jadi ini adalah pada saat mau menduduki tanah Kanaan, ternyata itu ada satu sikap, ada ketakutan juga ya gitu. Ketakutan untuk kepengen sih gitu keluar dari tanah perbudakan masuk ke negeri yang Tuhan siapkan, tapi ya ini ternyata ada kata bermalas-malas. Ternyata untuk kita menikmati berkat Tuhan itu harus ada tindakan, ada keputusan dari kita. Padahal sebetulnya ya kalau mau kita merenungkan apa yang Tuhan janjikan itu sangat jelas tujuannya. Negeri berlimpah susu dan madu. Tetapi bagaimana cara kita menikmati? Itu tadi dikatakan nggak boleh malas, harus pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Karena di sini kita nggak bicara mengenai caranya, ini hanya bicara mental. Mungkin ada lain kesempatan kita nanti ya bisa sharing gitu bagaimana caranya pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Tapi ternyata gitu memang ya miliki dasar itu dulu. Ada kesadaran bahwa walaupun tidak ada pemimpinnya, ya kita harus tetap rajin. Biasa kelemahannya kalau kita udah punya usaha, kadang itu mental ngebos itu ya muncul gitu. Misal gitu, jam kantor gitu, jam 8 sampai jam 5 gitu. Nah, kadang itu pemilik itu merasa gitu, ini perusahaan punya saya gitu. Ya suka-suka saya gitu, masuk kerja jam berapa. Tapi ternyata ya tidak seperti itu gitu. Kami tetap memegang sikap ya berkomitmen tinggi, integritas. Kenapa? Karena memang banyak kerjaan dan juga
kami itu harus jadi teladan untuk orang-orang yang ada di bawah kami gitu. Jadi kami masih tetap gitu, masih punya semangat gitu, walaupun ini perusahaan udah sekian belas tahun gitu. Kami tetap ngantor, jam kantor itu ya kami selalu berusaha, kecuali kalau ada pergi-pergi untuk kunjungan. Jadi jangan lupa, memang bagaimanapun itu harus ada sikap dari kita gitu, dalam tanda kutip bisa menyemangati gitu. Jadi seperti air gitu. Kalau misalnya kita tutup semua ruangan gitu, terus air disiram, air itu tetap gitu. Dia akan jalan, cari gitu, mengalir gitu. Dia bahkan bisa masuk ke sela-sela di bawah pintu gitu. Dia pasti akan cari jalan gitu. Jadi yang pasti tidak boleh menyerah. Itu aja sih kalau dari saya gitu, untuk mental, sikap, value yang awal gitu. Ya, untuk sahabat Dios, mungkin banyak di antara sahabat Dios yang ingin berbisnis. Bagi saya yang pertama, Anda harus kenali usaha apa yang akan Anda jalankan. Lalu Anda bisa analisa ya. Saya orang teknik, tetapi saya ya istilahnya gampangnya mungkin saudara tahu yang namanya SWOT atau orang mengatakan itu SWOT ya. Yang pertama strength, weakness, opportunity, lalu threat ya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Jadi saudara harus kenali perusahaan saudara atau usaha saudara itu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, peluangnya di mana atau ancamannya di mana. Ya, itu yang kita bisa lakukan. Ya sebagai anak Tuhan lah gitu, kita bisa bilang bahwa kita harus bisa juga menggabungkan antara spiritual dengan yang jasmani gitu. Di jasmani Anda berusaha dengan tekun, berusaha keras, dan juga Anda harus berusaha dengan cerdas gitu, dan mau belajar, dan juga Anda harus ingat bahwa semuanya berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kuasa untuk mendatangkan berkat dari mana aja gitu. Nah, itu perusahaan kami awalnya mengalami hal yang mujizat, itu yang saya bilang itu order-order awal gitu. Di saat itu kami sebetulnya secara keuangan sudah babak belur karena kami tidak bisa mengandalkan tekstil saja. Lalu kami mau merambah ke farmasi, tetapi keuangan kami sudah mulai memburuk. Dan akhirnya yang saya bilang, saya dapat orderan kecil, lalu akhirnya saya dipercaya dan bisa menjual yang cukup besar. Nah, saya punya pengalaman adalah ketika akhirnya saya tahu pada waktu itu sebetulnya perusahaan saya itu kami tidak mengejar untuk memberikan hak eksklusif dari perusahaan Malaysia, tetapi ada satu perusahaan di Jakarta yang jauh lebih besar, yang punya manpower lebih banyak dan lebih profesional dan lebih, maksudnya mereka sudah pengalaman jauh lebih banyak. Dan ternyata akhirnya keagenan itu kami terima, diserahkan kepada perusahaan kami. Lalu kami pernah bertanya-tanya, kenapa gitu kok akhirnya diberikan kepada saya? Ternyata bahwa awalnya saya berpikir bahwa kalau ingin mendapatkan satu hak distributor untuk untuk Indonesia, maka saya harus punya modal besar, saya harus punya tim sales marketing yang cukup lengkap, saya bisa menjangkau dengan cepat. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saya dipertemukan oleh satu perusahaan dan dia menilai begini, dia melihat saya secara pribadi, katanya dia lebih comfort dengan saya, dia percaya dengan saya, dan dia melihat bahwa saya seorang pekerja keras di mata mereka. Akhirnya dia lebih suka untuk memberikan keagenan itu kepada saya gitu. Jadi dalam memulai usaha, Anda bisa mulai dari yang kecil, Anda nanti bisa kembangkan, karena percayalah bahwa kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Jadi jangan khawatir, jangan berpikir aku gak punya modal, percayalah
bahwa apa yang di tangan saudara itu yang Tuhan bisa berkati dan itu menjadi besar. Jadi bagi saya jangan batasi Tuhan, jangan batasi dengan pikiran, tetapi kita juga tidak boleh ngawur. Anda harus juga belajar, berhitung dan segala macam, lalu Anda harus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah saudara. Mungkin itu juga dari kami, silakan. Oke, jadi itu adalah mental ataupun sikap value yang harus diambil di awal ketika Sobat Dios ingin memulai usaha ya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih Sobat Dios di segmen berikutnya, boleh Agnes buka lagi, Agnes sebutin nomor WhatsApp-nya di 0813-8722-7274. 0813-8722-7274. Kembali lagi bersama Agnes Sobat Dios dalam program OOTD, obrolan over the day, yang hari ini spesial kedatangan narasumber ada Pak Boas dan Ibu Desi dengan topik perjalanan bisnis bersama dengan Tuhan. Bagi Sobat Dios yang baru bergabung, selamat bergabung, lagi bahas tentang bagaimana memulai bisnis, juga lebih banyak sih berbicara tentang pengalaman yang dialami oleh Pak Boas dan Bu Desi. Nah, bagi Sobat Dios yang ingin bertanya, Agnes buka line untuk WhatsApp-nya atau pertanyaannya di nomor 0813-8722-7274. Nanti akan dibacakan dan langsung dijawab oleh Pak Boas maupun Bu Desi. Oke, lanjut ya Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan yang pertama nih. Beda bergantung dan berserah kepada Tuhan ketika menjalankan usaha. Pasti kan awal-awalnya. Kadang-kala kan kita mungkin kalau berserah terus gak maju ya berserah aja, tiba-tiba mukjizat terjadi, tapi mukjizat gak terjadi nih. Kalau tadi kan Pak Boas awalnya puji Tuhan, ada mukjizat, ada orderan. Gimana orang yang saat ini sampai hari ini mungkin lagi nunggu mukjizatnya, ada orderan tapi belum terjadi gitu. Jadi apa bedanya antara bergantung dan berserah kepada Tuhan? Silakan Bapak. Oke, baik. Ya, jadi ketika kami memulai usaha memang tidak semudah yang dibayangkan. Yang namanya usaha pasti ada liku-liku, ada masalah, tantangan yang akan saudara hadapi. Ya, tetapi bagi saya mengenai berserah atau bergantung, ya ketika Anda dalam keadaan terpuruk, Anda pasti akan berserah kepada Tuhan karena tidak tahu kemana saudara akan mencari pertolongan gitu. Kami juga pernah mengalami ketika akhirnya kami bingung mengenai keuangan gitu, dan akhirnya ya udahlah mau gimana lagi gitu. Yang penting harus maju karena bagaimanapun kami punya kebutuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita di saat kita tergeletak tidak berdaya pun Tuhan sanggup mengangkat kita kembali gitu. Saya juga alami ketika saat itu kami tidak punya modal yang cukup banyak, keterbatasan bahkan nyaris nol gitu ya. Ketika saya bertemu dengan perusahaan yang saya bilang dari Malaysia, itu perusahaan rekanan kami yang pertama, lambat laun saya diberi tempo. Jadi meskipun kadang orang ngomong bahwa kalau kita impor barang dari luar, nggak mungkin kita diberi hutangan gitu, karena bagaimanapun dia harus kirim dulu gitu. Nah, tetapi yang saya rasakan bahwa ternyata Tuhan itu sanggup bekerja lebih daripada yang kita pernah bayangkan atau doakan. Tetapi jangan sampai kita menjadi lupa bahwa semua yang kita lakukan itu bukan karena kuat dan gagah kita. Makanya tetap bergantung. Meskipun usaha saudara menjadi sukses, diangkat Tuhan menjadi besar seperti apapun, tetap saudara harus ingat bahwa Tuhanlah yang memberi berkat. Tuhanlah yang membuat semuanya itu berhasil. Dan kalau kita di luar Tuhan, kita juga tidak bisa apa-apa. Jadi perusahaan kami itu adalah importir. Jadi kami yang tadi saya bilang, saya mulai dengan perusahaan Malaysia dan dia memberikan hak untuk merek tertentu di Indonesia. Sekarang perusahaan kami sudah pegang lebih dari 10 merek dan kami punya distributorship keagenan dari 7 negara. Ya, mulai dari Kanada, Inggris, Jerman, Korea, Cina, Singapura, Malaysia, itu
bekerja sama dengan kami dan kami mempunyai hak eksklusif untuk area Indonesia untuk beberapa brand dan kami supply barang-barang tersebut ke perusahaan farmasi, food beverage, lalu juga ada ke perusahaan ikan yang eksportir dan lain-lain ya. Jadi itu yang saya rasakan bahwa Anda harus mengandalkan Tuhan gitu dalam setiap apa yang kita kerjakan di perusahaan. Istilahnya kalau Anda dalam keadaan tidak berdaya, ya percayalah Anda harus berserah sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan angkat, Anda jangan lupa Anda juga harus terus bergantung. Tidak boleh pasrah, tidak boleh menyerah, Anda harus ingat. Dan kalau toh sesuatu hal misalkan Tuhan izinkan kegagalan, jangan kegagalan itu akan terus disesali, tetapi biarlah kegagalan itu menjadi suatu pelajaran bagi saudara dan saya untuk kita bangkit lagi. Oke, mungkin. Jadi buat Sobat Dios nih yang lagi memulai, mungkin lagi mentok gitu ya, terus bersemangat, terus berusaha apa yang sudah dijalankan. Nah, pertanyaan berikutnya ini untuk Bapak dan Ibu. Pesan dan kesan untuk generasi muda nih yang sedang bekerja ya, atau juga yang kuliah nih. Mental, sikap, value secara jasmani dan rohani yang harus dimiliki supaya bisa capai hal yang diinginkan. Jadi lebih untuk ke anak-anak muda nih Bu. Silakan. Ya, oke, saya coba jawab ya. Karena saya juga punya anak udah ABG dan memang anak saya itu belum 17 tapi dia udah mulai kuliah ya percepatan, jadi ambil diploma. Dan dia juga memang kenapa gitu, anak saya tuh jadi gini, sedikit cerita, tiba-tiba gitu waktu itu dia bilang, aduh udah males nih gitu, nggak mau sekolah. Saya tanya tuh kenapa, dia katanya mau kuliah aja. Wah, saya kaget juga gitu, masih SMA kelas 1. Jadi anak saya itu tidak menyelesaikan SMA-nya kelas 2, kelas 3, tapi dia itu langsung ambil foundation. Kami tetap gitu, ayo bawa dalam doa gitu. Saya juga nggak mau gitu sebagai orang tua, misalnya kan harus bertanggung jawab ya gitu. Misalnya gitu, ini karena anak masih muda, misalnya juga ogah sekolah gitu. Terus saya juga misalnya sebagai orang tua nggak mau pusing. Terus misalnya ya udah nggak usah gitu. Tapi kami itu masih tetap terus bawa dalam Tuhan, betul nggak gitu. Dan ternyata waktu kami berdoa, lalu tiba-tiba gitu baru gitu ceritanya mau konfirmasi nih gitu sama seorang hamba Tuhan, baru bilang gitu, apakah betul gitu. Jadi anak saya tuh tanya gitu, saya ajarin, dia suruh belajar berani gitu. Jadi dia bilang gini, betul nggak gitu, aku mau kuliah percepatan gitu, nggak ngelanjutin sekolah. Itu hamba Tuhannya langsung bilang, ya langsung aja gitu. Kaget kita, wah ini awalnya santai-santai gitu. Ya kami tuh berpikir gitu, mungkin gitu ini hanya ya keinginan doang gitu, karena misalnya malas atau apa. Ternyata enggak gitu. Akhirnya kami langsung gitu cari gitu. Ternyata pokoknya gini, Tuhan ini kalau misalnya memang gitu nggak usah lanjut sekolah gitu, langsung gitu lompat gitu, kasih yang periodenya tepat dan terus juga usianya bisa keterima gitu. Jadi anak saya itu masih umur 16 tahun ya gitu. Jadi dia itu baru berangkat gitu tahun kemarin gitu. Jadi begitu selesai tahun ajaran gitu, mau naik ke kelas 2 SMA itu, akhirnya kami ya nggak lanjut gitu. Padahal kami ya udah bayar uang pangkal juga sih gitu. Terus akhirnya kami tetap minta tanda tuh gitu. Kalau misalnya memang benar gitu, sampai anak saya juga saya suruh puasa. Kenapa? Karena sejak usia dini gitu, anak itu memang harus diajari untuk bergantung. Saya berharap di sini ya, mungkin yang dengarnya juga lengkap ya, ada yang generasi mungkin seusia saya udah punya anak, dan juga untuk yang generasi muda, jangan pernah melewatkan masa mudamu tanpa ada Tuhan, tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Itu penting banget. Akhirnya ya anak saya juga, kenapa saya suruh akhirnya ya udahlah pergi ke luar negeri gitu. Saya minta dia cari relasi, karena anak muda itu masih gampang bergaul, lalu juga bisa manfaatkan teknologi.
Kalau jadi gini, jangan berpikir oh mungkin orang tua saya nggak bisa support saya untuk modal, atau mungkin orang tua saya nggak punya warisan usaha untuk saya lanjutkan. Jangan berkecil hati. Kalau dilihat ya, seiring berkembangnya zaman gitu, sekarang ya ini kita pikir ya gitu. Sekarang kan bisa ya jualan tanpa kita punya ruko atau punya toko secara fisik, tapi kita bisa jualan gitu. Kenapa? Karena itu memanfaatkan teknologi. Jadi yang generasi muda jangan takut, jangan khawatir, tapi yang pasti dasarnya itu adalah harus tetap punya hubungan dengan Tuhan. One day ya, kalian itu nanti bisa ketemu si ini, ketemu si itu, ternyata ini bisa bawa aku naik loh ke next level gitu. Jadi perhatikan cara kalian juga bergaul. Jadi bukannya kayak ketakutan gitu, saya rohani gitu, saya nggak mau gaul sama dunia ini, enggak gitu. Kenal boleh, tapi tetap harus waspada. Fokus kita itu adalah Tuhan gitu. Tetap harus jaga hidup, karena pada saat kita menjaga hidup, perkenanan demi perkenanan itu akan dibukakan gitu. Dan terus untuk yang generasi muda, jangan pengen cepet kaya gitu. Misalnya gitu, kerja sedikit, uang banyak, tinggal ongkang-ongkang kaki, tinggal pencet-pencet gadget gitu. Hati-hati, tetap harus belajar menghitung. Karena firman Tuhan juga berkata kalau engkau mau mendirikan suatu bangunan, engkau harus duduk dan menghitungnya. Jangan cepat-cepat tergiur, itu pesan dari saya. Lalu juga yang anak muda itu ya benar-benar harus bergantung sama Tuhan gitu, dan harus setia. Tadi ada pertanyaan ya, kalau misalnya bekerja tapi udah nggak betah gitu, terus gimana gitu. Nah itu juga tetap harus bawa dalam Tuhan. Apakah memang udah selesai? Kalau udah selesai, minta Tuhan tunjukkan. Jadi jangan kalau menurut saya ya, secara pribadi ya, jangan keluar dulu terus nggak tahu mau kerja di mana. Nanti kita bisa jadi beban buat yang di rumah kalau belum dapat kerja. Nah, terus tetap tanya Tuhan, kenapa gitu, kok rasanya udah nggak betah, tapi kok kayaknya masih harus di situ. Coba tanya Tuhan, ini Tuhan ada apa yang harus saya masih pelajari di tempat itu. Mungkin juga Tuhan lagi mendidik gitu, untuk setia dalam hal kecil, supaya nanti bisa dipercaya lebih lagi. Jangan ambil keputusan tergesa-gesa. Dan kita bisa lihat dari perumpamaan tentang talenta. Yang mendapat talenta 1, itu dia tidak mengerjakan apa-apa karena marah. Padahal kalau dia mau merendahkan hati, dia bisa bawa tuh 1 talenta itu, tanya ke temannya yang jago bisnis. Padahal di situ udah disebutin loh, kenapa dibaginya kok beda-beda jumlah talentanya. Karena Tuhan melihat kesanggupan. Jadi untuk yang generasi muda, jangan banyak buang waktu untuk menghabiskan waktu yang sia-sia gitu. Lebih baik pakai sekarang kan teknologi udah canggih gitu, sama-sama ngabisin pulsa dan waktu. Kenapa kita nggak belajar yang lain gitu? Misalnya belajar berbisnis, mungkin yang suka makanan bisa belajar gimana caranya masak gitu lebih baik, memanage segala macam. Itu sekarang tuh banyak banget gitu di YouTube. Saya sendiri juga, saya walaupun udah usianya ya masih muda sih ya, sebelum 50 gitu, sedikit lagi 50 gitu, saya masih tetap suka belajar. Saya sama Pak Buas juga, dia belajar apa dia kasih tahu saya belajar apa saya kasih tahu dia. Jadi kami itu saling melengkapi. Saya mudah-mudahan nih ada nih yang dengerin nih dari suami istri, mungkin ternyata hubungan suami istri yang baik itu juga mendatangkan berkat loh. Jadi tidak ada yang bocor gitu. Jadi berkat itu bisa dinikmatin. Jadi jangan buang waktu gitu. Lebih baik waktu itu dipakai buat belajar gitu. Mana tahu gitu, misalnya dari hobi, dari apa, itu juga tiba-tiba aku kok kayaknya ini bisa ya gitu. Di hobiku ini misalnya bisa dibisniskan lah gitu. Itu. Dan terus untuk generasi yang mungkin mau memulai bisnis tapi usianya udah nggak muda lagi, itu memang saya akui sih banyak tantangannya. Pertama,
sorry ya gitu, udah mulai banyak tuh kelemahan. Karena misalnya dulu kan kita masih muda tuh, semangat masih kuat gitu. Sekarang ya mungkin faktor usia, mungkin juga lutut udah mulai sakit gitu, mungkin udah nggak energik lagi. Memang perlu effort lebih, tapi kita jangan takut. Di Alkitab itu ada Opa Yosua dan Opa Kaleb gitu ya, walaupun udah usianya lanjut gitu, tapi masih perkasa gitu. Nah, terus juga kalau yang mungkin nggak punya modal banyak gitu, dari yang generasi sudah seusia saya, ya bisa mulai gali ya dari hobi-hobi, mungkin dari apa ya, dari yang dulu loh gitu, lagi kita muda kita sukanya apa ya gitu, terus mungkin juga lihat gitu trennya gitu ke yang masa sekarang itu apa gitu, mungkin Kak bisa digabungkan. Tapi yang pasti dari semuanya ya, baik kita punya duit banyak, nggak punya duit banyak, ataupun juga usianya masih muda atau enggak, satu hal dasarnya itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena kami sendiri merasakan ya gitu, bahwa Tuhan itu bisa tuntun kami itu ya dengan cara yang ajaib gitu. Bahkan kami itu ya menambah keagenan itu, kadang itu kami apa ya, kadang ada yang kayaknya perkara yang nggak disengaja gitu. Saya satu waktu lihat majalah gitu, terus tiba-tiba saya itu ngelihat kok hati itu srek gitu ke situ gitu. Dan terus juga karena kami memang modalnya terbatas, dan kami kan memang udah punya pasar ya, seperti yang tadi Pak Boas bilang, ke pabrik farmasi, ke pabrik food. Nah, kalau ini tips dari saya ya, kalau misalnya kita gitu mau mengembangkan tapi misalnya gitu modalnya nggak banyak, itu jadi kita bisa apa ya, diversifikasi gitu. Jadi kami itu gini, kan udah tahu nih jalurnya marketnya itu farmasi sama food. Ya udah, kita jangan buka lagi tuh misalnya, wah saya mau ke pabrik industri otomotif, jangan kayak gitu. Kalau Tuhan nggak suruh. Jadi misalnya gitu, saya misalnya pegangnya banyaknya food, Pak Bos misalnya banyaknya farmasi. Nah, ini kan udah ada jalurnya, udah ada pasarnya. Nah, dari jualan kita itu yang biasa kita tawarin ke pabrik farmasi atau ke pabrik food, coba gitu kita berusaha untuk membayangkan ya. Misalnya gitu, kami kan jualan kayak sanitizer ya, tapi sanitizernya itu memang agak mahal ya karena untuk ruangan clean room. Nah, kami tuh berandai-andai, ini cairan kan dipakai buat ngepel. Nah, ini saya kasih bocoran ya gitu, bonus di awal tahun nih. Nah akhirnya gini, mau ngepel itu pakai apa ya gitu, kan nggak mungkin gitu. Alat pel itu misalnya beli di pasar atau di mana, pasti nih alat pelnya khusus gitu. Nah dari situ kami berpikir gitu. Nah makanya waktu itu saya satu malam saya nggak bisa tidur, saya lihat-lihat tuh majalah. Tadi seperti di awal ya saya udah bilang gitu, yang terutama yang generasi muda jangan buang waktu. Kalau ada waktu coba lihat-lihat. Saya tuh jadi baru pergi dari satu pameran, ada yang kasih buku majalah gitu, tapi yang udah edisinya yang udah lewat gitu. Jadi kan dikasih gratis. Saya tuh iseng, nggak bisa tidur lihat-lihat gitu. Lagi balik-balik kok saya cek gitu, kok ini srek ya di hati gitu. Cuma terus akhirnya saya baru ngomong besoknya gitu. Saya ngomong gitu, saya bilang gitu, ini kita kalau misalnya ini mau nggak coba gitu. Memang itu tempatnya rada jauh ya gitu, negaranya gitu. Belum pernah lah ceritanya gitu kita berhubungan sama negara itu gitu. Nah saya tuh bilang gini, ini kayaknya kita bisa nih gitu, nggak ada ruginya kita nawarin karena jalurnya memang ke farmasi. Nah kita bisa nih bawa nih, biasa misalnya 1, 2, 3, 4, 5 produk, tambahin nih yang ke-6. Kita cobain jajak pasar dulu nih, apa pendapat mereka. Nah seperti itu gitu. Jadi ya jangan jangan takut lah, yang pasti itu memang harus bergantung. Dan akhirnya kami itu ya dapat keagenan sih dari dia gitu. Dan itu juga pertemuannya juga sangat-sangat singkat. Jadi orang itu mau, kebetulan ada pameran datang ke Asia, dia mau pulang tuh ke negaranya. Akhirnya Pak Boas pergi
ke negara transitnya dia, dan itu hanya pertemuan sekali, cuma sebentar banget di ruang tunggu gitu. Dia mau pulang ke negaranya, Pak Bos baru datang ke negara itu gitu, ke negara di mana dia transit gitu, dan udah gitu ya udah selanjutnya lewat email terus kenalan gitu lebih jauh, dan itu udah berjalan bertahun-tahun sih gitu. Jadi pertama ya gitu, kembali lagi ke mental itu, pokoknya jangan nggak pede lah gitu, apalagi menyalahkan diri sendiri gitu, atau apalagi gitu misal bertanya-tanya, kenapa saya nggak punya orang tua yang kaya, kenapa aku dilahirin di keluarga ini. Buang itu semua. Yang pasti kalau kita ada di dalam Tuhan, yang jelek pun Tuhan bisa rekayasa jadi baik, yang tidak ada pun Tuhan bisa rekayasakan menjadi ada. Jadi tetap dasarnya itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu aja dari saya. Ya, mungkin saya boleh tambahkan. Jadi, sedangkan kalau saya sendiri ya, saya berangkat dari suatu keluarga yang sederhana, dan orang tua saya adalah pedagang, jadi punya toko seperti itu. Dan memang semacam ada warisan yang saya terima, yaitu adalah pekerja keras. Jadi pada waktu saya SD, saya udah belajar untuk mencari peluang ya. Waktu itu saya masih ingat ketika SD, karena saya bukan dari keluarga yang berkecukupan, saya kalau bermain ke sepupu saya, ada majalah-majalah yang sudah nggak dipakai, lalu saya minta, saya bawa pulang. Lalu di sekolah saya menjadi seperti perpustakaan. Saya sewakan ke teman-teman buku-buku cerita untuk mencari uang seperti itu. Itu saya mulai dari SD. Dan ya puji Tuhan, Tuhan memberkati studi saya. Saya cukup ya nilai-nilai saya cukup bagus. Sampai akhirnya ketika SMA, saya mulai diikutin lomba sejak kelas 1 SMA oleh guru saya. Padahal lomba itu tidak ada batasan kelas. Jadi saya dalam satu lomba bisa berhadapan dengan anak yang kelas 3 SMA. Ya pasti kalau pemenang banyaknya yang kelas 3 SMA gitu. Tapi saya udah belajar diikutkan lomba mulai 1 SMA. Nah, dari sana ternyata itu saya mendapatkan suatu pelajaran. Ketika saya mengikuti lomba, saya bertemu dengan teman gereja. Teman gereja saya kaget ketika bertemu dengan saya. Waktu itu sama-sama di kaum muda. Lalu akhirnya kami ngobrol-ngobrol, dan akhirnya dia membantu saya dalam artian gini. Dia ngomong gini, bos, sebetulnya itu teman saya itu cukup sering menang lomba, dan teman-temannya juga begitu, dan mereka saling kenal. Ternyata itu di sekolah dia itu sudah ada warisan soal-soal dari lomba-lomba sebelumnya, dan ada training, dan mereka belajar dari bahan-bahan universitas. Lalu dia kasih tips saya, kalau kamu mau menangkan lomba SMA, ya kamu jangan belajarnya pelajaran SMA, kamu harus belajar pelajaran kuliah. Wah, itu cukup menantang gitu. Dan dia membimbing saya, dan akhirnya saya oleh anugerah Tuhan, saya pernah juara lomba fisika provinsi gitu. Dan sebetulnya dari sana saya lihat gini, oh ternyata orang-orang pintar, orang-orang sukses, itu ternyata ada yang mereka lakukan lebih daripada yang lain gitu. Jadi saya dorong bagi saudara yang masih muda, sekolah atau kuliah, belajar yang namanya saudara harus maksimal dalam setiap apa yang ada di tangan saudara. Kalau Anda masih sekolah, Anda kuliah, Anda jangan pernah remehkan itu dengan berpikir, yang penting nanti bekerja. Aku kuliah boleh biasa-biasa aja, nanti kalau Tuhan berkati kan aku bisa jadi orang kaya. Saya tidak terlalu setuju dengan perkataan itu. Karena apa? Setiap kesempatan saudara kuliah atau sekolah yang Tuhan anugerahkan kepada saudara, bawa ke hadapan Tuhan, minta berkat Tuhan supaya saudara menjadi berhasil, nama Tuhan dimuliakan, dan itu bisa menjadi satu modal dengan pengetahuan yang saudara dapat di sekolah, dengan cara fighting spirit yang saudara bisa pelajari di sekolah gitu. Banyak orang berpikir gini, buat apa saya belajar ini? Toh juga nanti kalau saya bekerja belum tentu kepake.
bukan hal itu, tetapi mengenai kita diajak dari cara berpikir, fighting spirit, dan tidak gampang menyerah. Itu kadang yang kita bisa nilai-nilai bisa ambil. Jadi jangan pernah remehkan yang sekarang saudara sedang tekuni. Mungkin juga kalau usaha saudara masih kecil, jangan pernah remehkan, tetap mengucap syukur dan lakukan dengan setia. Anda harus juga bergantung dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Kalau perlu saudara terus bawa doa usaha saudara dan minta Tuhan yang memberkati. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat saudara dan saya berhasil. Saya serahkan ke Kak Agnes. Iya. Jadi itu adalah tips juga yang diberikan oleh Pak Boas dan Bu Desi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih buat Pak Boas dan Bu Desi, tapi kita break dulu ya supaya istirahat dulu nih karena pertanyaan ini yang berikutnya agak berat sih. Ini seperti kata Ibu Desi, ini saya seperti lagi ujian katanya karena ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, nanti itu kita udah tutup ya untuk line WhatsApp-nya. Jadi nanti ini berikutnya adalah segmen terakhir untuk menjawab pertanyaan berikutnya karena ini pasti agak panjang juga. Kan kembali lagi bersama Agnes Sobat Dios dan pastinya dalam program OOTD, Obrolan of the Day, dengan topik hari ini perjalanan bisnis bersama Tuhan dengan narasumber ada Pak Boas dan Bu Desi. Oke, ini segmen yang terakhir ya Sobat Dios dan akan dibacakan masih ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih untuk Pak Boas dan Bu Desi katanya. Shalom, ingin mengajukan pertanyaan nih kepada Bapak Boas dan Ibu Desi. Untuk memulai usaha, apakah lebih baik sesuai dengan passion kita? Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana cara kita memasarkan produk yang kita tawarkan di tengah banyaknya pesaing di bidang yang sama? Jadi ada dua pertanyaan, apakah usaha itu sesuai dengan passion kita? Terus gimana caranya menawarkan atau memasarkan produk di tengah banyaknya pesaing di bidang yang sama? Silakan Bapak atau Ibu. Oke, coba saya bantu jawab ya dari sisi saya dulu. Mengenai pekerjaan, kalau misalnya dimulai dengan passion itu adalah hal yang baik. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya memang kita dapat dulu dari Tuhan. Karena belum tentu ya. Jadi misalnya gini, kalau kita mau buka usaha makanan, kira-kira gitu, saya misalnya sukanya makanannya pedas. Tapi misalnya gitu, ternyata pasar yang saya bidik itu ternyata segmennya itu nggak suka pedas gitu. Lah kan nggak bisa gitu menyesuaikan dengan passionnya saya gitu. Baik itu mengenai bidang usaha atau jenis yang dijual, itu memang harus disesuaikan dengan selera pasar gitu ya. Dan terus juga jangan lupa mau masuknya di kelas apa nih gitu, menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Itu semua masing-masing ada tantangannya dan juga memang ada ya kalau kita mau pilih yang menengah ke bawah itu memang kita mungkin harga harus terjangkau dan juga kita main quantity. Tapi kalau misalnya menengah ke atas itu mungkin quantity nggak banyak tapi memang ya harganya juga ya lebih lah gitu ya. Jadi banyak faktor. Ini ada satu firman Tuhan yang tadi diingetin waktu saya dapat pertanyaan ini. Kita buka ya di Yakobus 4 mulai ayat 13. Ini judulnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi memang bagaimanapun untuk memulai satu usaha itu harus dapat dari Tuhan gitu. Jadi dapat pewahyuannya gitu. Karena kalau enggak nanti berat gitu. Antara apa yang kita mau, yang kita sukai dengan yang Tuhan sudah siapkan gitu. Jadi memang belum tentu gitu. Jadi gini, saya pakai satu kesaksian aja ya gitu biar lebih bisa mengerti. Jadi ada satu orang anak muda perempuan, dia itu bekerja di satu perusahaan dan waktu itu kondisinya baik-baik. Tapi satu saat dia itu di hati gitu waktu doa gitu, Tuhan tuh bilang gini, kamu keluar dan mulai usaha.
Dan itu dia bingung gitu. Pertama di tempat kerjanya nggak ada masalah apa-apa dan dia juga tidak kurang uang gitu. Tapi tiba-tiba disuruh keluar sampai akhirnya dia bawa dalam doa dan dia cek ternyata dia itu memang mendapati bahwa dia harus keluar dan itu dia disuruh Tuhan itu bikin roti dan anak ini tuh sebenarnya nggak tahu bagaimana caranya bikin roti. Akhirnya karena dia dapat dari Tuhan dan itu ya juga seperti apa ya, keluar dari zona nyaman, anak ini belajar caranya bikin roti dan juga untuk varian baru itu dia akan berdoa sungguh-sungguh, bahkan dia itu bisa berdoa puasa untuk memunculkan satu varian baru. Jadi kita bisa lihat gitu, anak ini tuh sebetulnya kondisinya tidak bermasalah dalam misalnya kekurangan uang, tapi dia begitu mengikuti tuntunan dari Tuhan, ternyata itu akhirnya boom gitu. Hasilnya lebih dari dia saat dia kerja. Tapi kalau misalnya ya memang sih gitu, kalau kita bilang oh kan ini kerja sesuai dengan passion, enak, emang enak gitu, tapi ya coba dicek gitu, bukannya berarti juga untuk menghasilkan belum tentu sesuai yang passion lebih menghasilkan, atau misalnya yang passion pasti menghasilkan, itu enggak gitu. Jadi tergantung gitu, mungkin gitu kita akan melakukan yang baik, tapi sebenarnya kita tahu gitu di firman Tuhan ada yang sempurna yang Tuhan berikan gitu. Nah itu dari saya. Lalu terus ada yang tanya nih cara marketing. Sekarang itu saya lihat udah banyak ya gitu yang jualan-jualan online gitu. Coba aja dilihat cocok atau enggak. Kalau untuk barang-barang saya enggak terlalu banyak pakai yang toko online. Karena toko online itu kan lebih banyak ke arah barang yang istilahnya kayak rumah tangga ataupun juga barang yang istilahnya yang dipakai itu tidak perlu didukung misalnya dokumen gitu. Nah kalau saya itu pakai toko online itu sedikit sekali gitu, hanya barang-barang yang istilahnya tuh ya mungkin gitu ya, dibilang umum juga enggak sih ya, tapi maksudnya jadi gini, jadi dari banyak barang kurang lebih tuh kami itu gini, kami sudah menentukan pasar. Kami itu ambil yang menengah ke atas. Jadi yang menengah ke bawah itu kami nggak ambil gitu, karena kami juga kurang orang juga dan juga kurang modal lah gitu. Jadi kami ambil menengah ke atas. Jadi kami ambil barang-barang itu premium. Premium itu dalam artian satu barang itu bukan hanya harus bisa berfungsi dengan baik, tetapi bila mana gitu pabrik itu diaudit, kami punya dokumen kelengkapan. Kami ada hasil ujinya. Nah, barang-barang seperti itu kan itu udah pasti gitu nggak akan dipakai sama yang dijual di online gitu, karena yang di online kan pasti biasa banyak ya yang kebutuhan sehari-hari gitu ya, buat apa juga gitu beli barang mahal gitu, nggak ada yang meriksa gitu, nggak ada yang ngaudit. Mau pakai barang A itu kan nggak perlu ada kayak dokumen pendukung gitu, ini udah diuji apa aja gitu. Nah jadi kalau saya tidak banyak pakai toko online gitu, hanya sedikit sekali gitu yang pakai online gitu. Nah jadi tergantung gitu cara marketing itu yang barangnya itu apa dulu gitu. Kalau misalnya makanan kan sekarang kayaknya lebih rame itu ya, saya nggak bisa ini merek ya, jadi kan makanan itu kayaknya banyak yang di TT ya, itu aplikasi itu gitu. Jadi memang tergantung dulu sih gitu jenisnya gitu. Lalu tips dari saya itu kelas gitu, dari produknya apa tadi nomor 1, terus kelasnya mau yang mana. Nah dari kelas itu kira-kira tuh gitu, kelas itu tuh kira-kira gitu kalau mereka belanja tuh di mana ya gitu, yang disukai gitu. Jadi memang harus belajar ya gitu. Jadi jangannya kita mau jualannya apa gitu, nanti ngiklannya ke yang kurang relevan gitu. Nah terus juga yang pasti itu setelah kalau misalnya nanti mau jualan atau memang udah jualan, jangan lupa jaga hubungan baik. Dan terus kalau setiap kali ada komplain itu harus segera cepet-cepet untuk kita kasih solusi gitu.
Jangan sampai istilahnya kalau udah beli ya udah putus gitu. Istilahnya kamu suka nggak suka gitu. Bisa pakai atau nggak bisa pakai bukan urusan saya. Nah kalau kayak gitu itu tidak akan menjadi rekomendasi dari orang itu untuk kita, karena kami itu kalau dibilang untuk biaya iklan itu nggak terlalu banyak ya gitu, karena kami itu memang karena barang yang kami jual itu mengharuskan kami banyak visit customer gitu. Nah akhirnya kami ya marketingnya ya banyaknya kunjungan ke customer, kenalan sama customer baru. Bahkan kalau misalnya kami punya hubungan yang baik, kadang ada satu orang di perusahaan A lalu terus dia keluar. Nah begitu dia keluar itu kadang suka kontak kami gitu, oh dia kasih tahu gitu udah pindah gitu. Dan itu memang ya harus benar-benar gitu, istilahnya kita tuh harus bisa bertanggung jawab, lalu juga harus bisa bukan hanya sekedar butuhnya aja gitu. Misalnya gitu baru kontak atau misalnya gitu hanya butuhnya aja gitu. Udahlah gitu, yang penting saya jualan barang laku gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi harus bangun chemistry juga ya gitu. Jadi bukan hanya jualan aja, bukan hanya mikirin labanya aja, tapi juga harus ada hubungan yang dibangun gitu. Jadi kembali lagi kalau ditanyain gimana cara memasarkan, ya pertama ya tentukan dulu itu yang dasar ya gitu, karena saya juga nggak tahu ya produk yang dimaksud itu apa gitu, karena beda produk ya beda juga gitu cara memasarkannya gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin Pak Buas mau nambahin? Iya, tadi pertanyaan bagaimana kalau tidak sesuai dengan passion, atau mungkin kalau saya boleh artikan sesuai dengan hobi gitu. Saya memang melihat bahwa pekerjaan kalau sesuai dengan hobi itu sangat akan menyenangkan gitu. Misalkan Anda hobi fotografi lalu Anda menjadi fotografer dan sukses, itu sangat menyenangkan. Anda akan melewati hari-hari dengan biasa dan mungkin level stresnya agak rendah gitu. Tetapi istilahnya bahwa kadang belum tentu seperti itu, dan jangan batasi Tuhan gitu. Jadi setiap apa yang saudara bisa kerjakan, boleh Anda silakan mulai kembangkan, mulai coba, jangan takut gagal. Karena kalau gagal bukan membuat kita berhenti, tapi gagal itu kita akan banyak belajar hal dari sana gitu. Jadi saya mau berkata bahwa jangan batasi Tuhan. Kalau saudara lihat juga bahwa di satu firman Tuhan berkata bahwa lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan gitu. Jadi apapun pekerjaan saudara harus lakukan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, dari Tuhanlah engkau akan mendapatkan bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi ternyata kalau saudara bekerja dengan passion kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh, ternyata upah atau berkat itu datangnya dari Tuhan. Jadi jangan khawatir kalau yang saudara masih pegang itu masih kecil, lalu saudara panik, saudara takut, atau saudara khawatir. Tetap bawa semua di hadapan Tuhan. Karena bukan yang tidak mungkin yang kecil itu bisa jadi besar gitu. Atau katakanlah kalau mungkin saudara digaji, Anda bilang kok suasananya nggak enak. Kerja seperti untuk Tuhan. Karena yakin dan percaya kalau misalkan saudara bekerja di perusahaan yang mungkin tidak menyenangkan, saudara merasa bahwa gajinya kecil, bukan itu berarti bahwa Tuhan tidak bisa memberkati Anda limpah. Pasti ada jalan. Yang penting apa? Kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, terus tadi mengenai menjual barang. Sebetulnya kalau saudara merasa misalkan saudara harus jual barang, lalu ternyata banyak kompetitor, Anda harus kenali yang saya bilang tadi, SWOT. Apa kekuatan Anda, kelemahan Anda, apa kesempatan Anda, apa ancaman Anda. Semuanya itu bisa saudara olah. Misalkan gini, saudara memberikan servis lebih gitu. Anda bisa lakukan, misalkan Anda jual nasi goreng, ternyata di sekeliling Anda banyak yang nasi goreng gitu. Anda bisa lakukan dengan mungkin menghadapi customer dengan senyum, dengan muka yang gembira, terus kadang
dengan obrolan-obrolan sehingga ada personal touch yang mungkin kompetitor Anda tidak punyai. Nah, Anda harus pikir itu, apa yang kompetitor Anda tidak punyai dan Anda itu bisa gunakan sebagai tambahan nilai barang lah istilahnya, value added gitu. Jadi Anda harus create itu, harus pelajari itu, atau juga misalkan strateginya, metode pemasarannya seperti apa gitu. Anda harus create itu dan belajar. Sekarang juga terutama teknologi sangat cepat, Anda harus belajar banyak. Mungkin saya nggak tahu kisaran umur saudara, tetapi kalau saya sebutkan ini pasti Anda bisa pahami Anda di generasi mana gitu. Kalau saudara pernah dengar Ericsson, Motorola, Siemens, atau Nokia gitu. Nah, kalau saudara yang masih terlalu muda mungkin tidak perlu dengar. Tapi di zaman kami itu sempat sukses gitu. Tapi kemana mereka sekarang? Ya karena mereka tidak berubah. Mereka ketika di atas, mereka berpikir bahwa kompetitor mereka nggak akan bisa nyaingi mereka. Ternyata akhirnya mereka yang hancur. Jadi meskipun Anda juga dalam bisnis Anda sudah leading, Anda sudah perusahaan yang besar, tetapi Anda harus terus mencari cara supaya perusahaan Anda boleh terus bersaing, berkompetisi, dan jangan pernah puas. Ya, oke, itu dari saya. Ya, itu bagi yang udah bertanya tadi udah puas ya dengan jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Pak Boas dan Bu Desi. Shalom mau tanya, kalau untuk pendeta, peluang bisnis apa yang bisa dikerjakan tanpa menyita banyak waktu pelayanan? Silakan. Iya, silakan Pak. Ya, saya memang tidak tahu kondisi Anda di mana, apakah Anda di desa ataukah di kota gitu. Tapi bagi Anda yang sebagai pendeta atau hamba Tuhan, saya juga kadang ke daerah-daerah misi, dan kadang saya dapati juga pendeta ada yang menjadi juga guru sekolah gitu dan segala macam. Ya, it's okay lah gitu. Satu hal adalah bahwa kita harus punya satu komitmen, dalam artian gini, kalau kita diberkati, usaha kita makin besar, dan kita juga harus invest waktu untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, beribadah, dan juga mungkin pelayanan. Hati-hati jangan sampai ketika usaha berkembang, yang rohani ini semakin terdesak. Jadi kalau Anda mulai merasa bahwa waktu saya sudah mulai sibuk, Anda coba kenali, istilahnya Anda harus periksa waktu Anda tuh yang bisa dikurangi apa. Mungkin personal, misalkan waktu nyantai berkurang, bahkan kalau perlu waktu tidur berkurang gitu. Atau kalau perlu Anda nggak usah nonton, nggak usah banyak jalan-jalan, Anda kembangkan aja yang sedang Tuhan percayakan kepada saudara. Jadi kalau jenis usaha itu, Anda sebagai pendeta, Anda bisa lihat apa potensi di lingkungan Anda. Apa yang bisa, mungkin sumber daya alam, mungkin saudara bisa lihat kekurangan dan kelebihan daerah saudara. Saya sudah mengajarkan ke anak saya yang tadi Ibu Desi ceritakan, karena dia kuliah di luar negeri, dia suka cerita, Pak, ini di sini mahal, ini di sini, tapi ini loh ada barang yang murah. Ini kayaknya belum masuk, belum ada di Indo. Lalu saya bilang kepada anak saya, setiap kamu menemukan sesuatu dan situ ada perbedaan harga, kamu bisa berbisnis di barang itu gitu. Atau setidaknya kalau kamu lihat barang ini ada tapi di Indonesia nggak ada, kamu juga bisa berbisnis itu. Jadi pintar-pintar baca peluang gitu. Jadi misalkan mungkin kalau mungkin ada saudara di satu daerah gitu, Anda menjadi hamba Tuhan, lalu Anda bisa lihat apa yang di daerah sana nggak ada, tapi di tempat lain ada. Lah Anda bisa berbisnis itu gitu. Atau apakah apa yang di daerah Anda murah, tetapi di daerah lain mahal. Nah itu juga bisa jadi potensi bisnis. Apapun, bahkan misalkan gini, oh di tempat saya orang kalau mau ke bank susah gitu, atau ada yang mau bayar listrik susah. Itu jadi bisa peluang. Jadi Anda harus pintar-pintar baca peluang, dan itu bisa memunculkan untuk ide-ide untuk berusaha. Gitu aja. Ada tambahan dari Bu Desi mungkin?
Sebetulnya tuh ada yang menarik ya. Memang bingung ya gitu kalau kalau pengusaha jualan barang, jualan produk, terus pendeta jualan apa gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir gitu. Beberapa waktu yang lalu gitu kami berkesempatan gitu dengan satu orang hamba Tuhan gitu dari luar negeri gitu. Terus kita bincang-bincang gitu. Ada sesuatu hal yang menarik, dia itu bilang gini. Dia bilang gini ya. Gajiku itu dari Tuhan gitu. Jadi kalau dia melayani lalu mohon maaf ada yang kasih PK gitu, itu menurut dia itu bonus gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah kita tetap bergantung sama Tuhan. Kalau misalnya memang Tuhan bilang gitu, ya harus bekerja, ya ayo gitu. Kerjanya gimana? Apakah memang memegang pekerjaan itu gitu? Jadi Bapak atau Ibu pendeta itu yang mengerjakannya, ataukah dia misalnya gitu, dia adalah seperti misalnya dia istilahnya otaknya loh gitu, dia misalnya dapat dari Tuhan, terus nanti yang ngerjain mungkin salah satu jemaatnya gitu, atau seperti apa, itu banyak hal gitu. Atau mungkin juga kalau misalnya mohon maaf kalau misalnya terpepet gitu ya, misalnya kurang gitu banyak kebutuhan gitu, ya bisa juga mungkin ya nggak bekerja gitu ya. Tapi gimana caranya? Nah, ubah mindset. Suatu waktu gitu ada satu kesaksian gitu dari Pak Yusak gitu. Jadi dia itu pergi keliling gitu ke desa-desa, lalu terus kawannya tuh bilang gini, oh enak ya gitu tinggal di kota, berkatnya juga kota gitu. Terus ya emang kenapa gitu? Ya kalau aku tinggal di desa ya jadi berkatnya ya kecil lah gitu. Lah terus akhirnya Pak Yusak gitu mendobrak ya pikiran temennya itu. Ya kamu pikirannya salah gitu. Kan Tuhannya sama gitu. Lalu sama-sama gitu. Pekerjaannya adalah menjadi pendeta, cuma yang membedakan adalah lokasi. Yang satu di kota, satu di desa gitu. Tapi satu hal yang dia tekankan gini, lah kan yang nyuruhnya juga sama, yang empunya hidup kita juga sama. Terus akhirnya Pak Yusak bilang, ayo gitu, ubah gitu mindset kamu gitu. Walaupun kamu tinggal di desa, tapi kamu bisa punya upah seperti yang di kota gitu. Jadi jangan pernah batasi Tuhan gitu. Jadi mau bekerjakah, ya tetap harus doa gitu. Kerjanya apa? Memang benar dikerjakan sendiri atau misalnya bermitra gitu. Misalnya Bapak atau Ibu pendeta misalnya gitu yang punya ide gitu, tapi misalnya yang ngerjainnya salah satu jemaat gitu, ataukah memang untuk mengatasi kebutuhan yang banyak, apakah memang yang perlu diubah itu mindset atau mungkin mengatur juga gitu. Terus juga tadi dikatakan bahwa kalau misalnya takut menyita waktu gitu sama yang namanya pelayanan atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya yang terpaksa dikorbankan ya adalah waktu tidur ataupun kegiatan-kegiatan lain gitu, misalnya banyak nonton TV gitu ataupun yang lain. Nah itu memang yang kami kerjakan ya. Jadi kami itu tidur sebentar, dan juga yang namanya TV di rumah itu hampir nganggur. Jadi di kamar tidur kami itu ceritanya ada dipasang TV, tapi kami itu sejak pindah ya, kami kan berkesempatan tuh pindah ke tempat yang baru, udah mau memasuki tahun ketiga, TV itu nggak pernah dinyalain. Jadi akhirnya kami putuskan TV-nya nanti keluarin aja gitu, karena memang kami jarang nonton TV gitu. Paling juga nonton TV kalau misalnya pas istirahat makan siang, itu juga hanya sebentar, makannya udah selesai ya TV-nya juga dimatiin gitu. Terus juga kalau misalnya ketemu nih, karena kami sibuk bekerja, terus ketemu anak, ya itu hanya ya nonton TV itu hanya ya pas bareng, atau kalau enggak pas hari libur pada diem di rumah gitu. Akhirnya baru yuk mau nonton apa gitu. Tapi memang ya banyak lah gitu yang memang kalau misalnya mau, kan waktu satu hari 24 jam. Kalau kita nambah kegiatan ya kalau secara hitungan kan memang harus diatur lagi gitu, tapi pasti bisa lah gitu. Minta hikmat dari Tuhan gitu, jangan sampai kerjaannya udah banyak terus waktu
hubungan pribadi kita dengan Tuhan, waktu kita bersekutu dengan Tuhan tuh ya menjadi kurang gitu. Karena kalau kami memegang bahwa kita itu adalah imamat yang rajani. Jadi imamat rajani itu dapat yang rohaninya dari Tuhan, pimpinan dari Roh Kudus, harus mengerjakan ini, mengerjakan itu. Tapi kita juga bukan hanya sekedar teori gitu atau mungkin hitungan di atas kertas, tetapi kita juga adalah rajani, adalah anak-anak Tuhan yang harus bisa bekerja, dan apa yang dikerjakan itu juga menghasilkan dan itu akhirnya menjadi berkat bagi yang lain. Jadi pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu jangan sampai keteteran gitu. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Jadi untuk yang sudah bertanya, semoga setiap jawabannya bisa memuaskan, dan biarlah buat Sobat Yos yang sedang mendengarkan pada malam hari ini, yang ingin memulai usaha atau juga sedang berjalan dan menemukan hal-hal kesulitan depan di awal tahun ini, tetap semangat dan biarlah semuanya diserahkan kepada Tuhan. Kalau poin yang Agnes tangkap juga dalam topik perjalanan bisnis bersama dengan Tuhan, bukan hanya membangun dari segi kerohaniannya, tapi juga harus dibangun juga dari segi jasmaninya atau sekulernya. Seperti tadi poinnya diberikan, memberi semangat diri sendiri, terus jangan males ya, terus juga disiplin, bekerja keras, dan yang pastinya andalkan, libatkan Tuhan dan berdoa terus. Nah, untuk Boas dan Bu Desi, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebelum kita akan tutup program OOTD pada malam hari ini. Jadi bagi Sobat Yos yang belum tahu nih perusahaannya Pak Boas dan Bu Desi ini apa, ini nama perusahaan PT Blesindo Mulia Abadi. Atau tadi sebelum bidang usaha, ntar kalau kita tanya lagi kenapa namanya dipilih, itu panjang lagi nanti ya. Kalau kita udah dengar Blesindo Mulia Abadi berarti diberkati Tuhan ya nggak? Terus mulia dan abadi selama-lamanya, bener gak sih? Waduh, pinter banget ini Kak Agnes itu. Jadi memang betul kami kenapa namanya Blesindo gitu. Ya, kami ingin memberkati Indonesia untuk kemuliaan Tuhan, dan abadi itu ya bisnis ini ya bukan hanya main-main gitu, tapi terus ada gitu untuk memberkati Indonesia. Dan bahkan kami itu juga bikin logonya itu juga bendera Indonesia, lalu dikasih mahkota ya di atasnya yang gitu. Jadi Tuhan itu yang memerintah di atas Indonesia. Jadi ya yang pasti gitu pesan saya terakhir, yang pertama jangan pernah berkecil hati. Terus juga jangan banyak buang waktu gitu untuk hal-hal yang nggak berguna gitu. Lalu juga perhatikan cara kita bergaul. Kalau saya itu selalu berdoa gitu, pertemukan saya dengan orang-orang yang akan membawa saya naik ke next level. Dan saya bilang sama Tuhan gitu, Tuhan jauhkan gitu dari teman-teman yang akan membawa saya turun gitu. Karena ya bukannya nggak mau gaul gitu, tapi maksudnya gini, pergaulan itu memang benar-benar sangat menentukan kita itu mau jadi apa dan mau jadi siapa, dan kita itu mau naik segimana gitu. Ini bukannya gitu mata duitan atau apa, enggak gitu. Karena Tuhan pun juga bilang gitu bahwa kelimpahan itu adalah jatahnya kita gitu di Yohanes 10 ayat 10 ya gitu. Nah, jadi itu dari saya gitu. Pokoknya harus semangat gitu. Apapun status kita, apapun keterbatasan kita, kalau kita bergantung sama Tuhan, itu nanti akan ada ide-ide gitu. Karena kami di sini punya waktu terbatas, ada banyak sekali gitu mujizat yang Tuhan berikan gitu bagi kami gitu. Di saat sepertinya gitu nggak ada jalan, tapi Tuhan itu bisa bukakan jalan. Tuhan itu nanti bisa mempertemukan kita dengan siapa gitu. Lalu terus dari situ ternyata kita bisa nih jualan banyak, hanya sebentar kenal orang itu, orangnya udah cabut gitu dari perusahaan itu. Kadang kami tuh waduh anugerah ya gitu, bisa keluar orang ini gitu sebelum dia keluar berpindah kayak gitu. Jadi banyak banget gitu. Makanya kalau kami itu saling mengingatkan gitu, ayo gitu, istilahnya saling ya menyemangati diri. Terus juga ayo banyak belajar gitu, jangan anti sama yang namanya pembaharuan gitu. Itu aja sih dari saya. Iya, saudara, jangan saudara lupa bahwa
ketika kita punya Tuhan dan Tuhan sudah menebus kita di kayu salib, itu bukan hanya keselamatan, bukan hanya dosa kita yang ditebus, sakit penyakit kita, tetapi juga kemiskinan kita. Jadi sebetulnya saya mau berkata bahwa kita masing-masing punya jatah yang besar. Dan kalau keadaan saudara juga masih di keadaan yang di bawah, lalu saudara masih pas-pasan, dulu kami juga pernah mengalami hal itu. Tetapi percayalah bahwa itu bukan kondisi ideal yang Tuhan mau. Saudara diciptakan untuk menjadi penakluk, penguasa dunia yang bisa memutarbalikkan. Saudara ditempatkan di posisi mana, di area mana, Tuhan bisa menjadikan saudara berhasil dan bintang-bintangnya. Jadi jangan puas dan jangan menyerah kalau saudara sedang diproses. Tetap setia, tetap belajar sama Tuhan dan terus kenali keadaan saudara. Karena yang spiritual dengan jasmani itu harus dua-duanya saudara perhatikan. Ya, jadi jangan terlalu rohani tetapi tidak memperhatikan yang skill dan jasmani atau sebaliknya. Jadi mari saudara angkat kepalamu, yakin bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang besar dan bisa memberkati setiap yang saudara kerjakan. Bahkan kalau saat ini perusahaan saudara lagi atau usaha saudara lagi down, percayalah Tuhan bisa bangkitkan. Mari jangan lupa bahwa yang bisa menjadi pembimbing saudara adalah Roh Kudus. Berjalan terus dengan Roh Kudus, Dia akan memberikan tuntunan-tuntunan bagi saudara. Kalau bahkan saudara pernah melakukan kesalahan, Tuhan bisa pulihkan. Roh Kudus akan berikan jalan keluar. Tetap semangat, jadi penguasa dunia, jadi penguasa di bidang saudara, dan jadi berkat untuk kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Wah, ini keren banget ya bahasan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Pak Boas, buat Ibu Desi, dan biarlah perusahaan yang sedang dipimpin saat ini semakin berlimpah-limpah, semakin diberkati, ditambah-tambahkan lagi karyawannya, jadi bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Nah, bagi Sobat Dios semuanya yang sudah dengerin program OOTD pada malam hari ini, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang bertanya tapi dibatasi karena waktu kita sangat terbatas dan gak terasa hampir 2 jam ternyata ya. Hampir 2 jam kita berbicara dan memang sih biasanya topik yang sekuler itu lebih lebih menarik untuk dibahas ya. Buat Sobat Dios semuanya, terima kasih sekali lagi. Nanti ketemu lagi di program OOTD minggu depan bersama Isya pastinya. Begitu, kalau gitu Agnes pamit undur diri dari kawasan ITC Kosambi Blok H1 Hadiah Kota Bandung. Selamat beristirahat, tetap menjadi berkat dimanapun Sobat Dios berada, dan Shalom.